Angin laut sore itu bertiup kencang, membawa aroma asin dan suara camar yang berputar-putar di langit pelabuhan Gilimanuk. Kapal-kapal feri bersandar, menunggu giliran menyeberangkan truk-truk penuh muatan menuju Banyuwangi. Namun di balik keramaian itu, ada ketegangan yang menggelayut di udara, seperti ombak yang tenang di permukaan tapi bergolak di dasar. Para pedagang ikan menundukkan kepala, mata mereka penuh cemas, seolah takut akan sesuatu yang lebih menakutkan daripada badai. Di sudut dermaga, seorang sopir truk parubaya, Surya, menyalakan rokok dengan tangan gemetar. "Cepat, bereskan barangnya," bisiknya pada keneknya, matanya sesekali melirik bayangan-bayangan hitam di dekat gudang tua. Bayangan itu adalah anak buah Asep Botak, preman legendaris Gilimanuk yang terkenal kejam. Tak ada satupun yang berani menyebut namanya keras-keras, seolah menyebutnya saja bisa mendatangkan malapetaka. Malam itu, Asep Botak muncul dengan langkah lebar, kepalanya yang gundul berkilat di bawah lampu dermaga. Senyum miring menghiasi wajahnya saat ia mengedarkan pandangan ke arah kerumunan. "Mana uang keamanan bulan ini?" Suaranya berat, memotong bising pelabuhan seperti pisau. Seorang pedagang ikan tua memberanikan diri menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Asep menyambar uang itu, menepuk-nepuk pipi si pedagang seolah-olah itu permainan. Tapi di mata semua orang, itu adalah penghinaan. Ketakutan sudah menjadi rutinitas di Gilimanuk. Sopir truk membayar, biaya damai, pedagang kehilangan untung, nelayan harus menyisihkan hasil tangkapannya. Bahkan beberapa petugas pelabuhan menutup mata demi keselamatan keluarga mereka. Pelabuhan yang seharusnya menjadi pintu rezeki berubah menjadi sarang ketidakadilan. Suara tawa kasar anak buah Asep memecah keheningan, membuat para ibu yang sedang berjualan ikan merapatkan selendang mereka. Di kejauhan, seorang pemuda bertubuh tegap berdiri di balik deretan kontainer. Rifki, dengan mata tajam dan rahang terkatup rapat, memperhatikan adegan itu. Dia baru saja kembali dari perantauan, namun pemandangan yang dilihatnya tak jauh berbeda dari cerita-cerita pahit yang ia dengar dulu. Ingatan akan ayahnya yang dulu dipukul hingga cacat karena melawan pemerasan Asep membuat darahnya mendidih. Namun Rifki bukanlah orang yang gegabah, ia tahu malam ini bukan saatnya bertindak. Asep Botak meremas bahu seorang sopir muda hanya karena telat membayar. Sopir itu memohon, suaranya bergetar ketakutan. Asep terkekeh, tawa dinginnya menusuk telinga. Beberapa anak kecil yang berlarian di dermaga berhenti bermain, menyaksikan ketidakadilan itu dengan mata polos. Rifki mengepalkan tinjunya, jantungnya berdegup keras. Bayangan masa lalunya, sang ayah tergeletak berlumuran darah di pasir dermaga, kembali menghantui pikirannya. Ombak menghantam dermaga dengan keras, seolah ikut murka. Rifki menarik napas panjang, mencoba menenangkan amarahnya. Ia melangkah mundur perlahan, menyadari bahwa konfrontasi langsung malam itu hanya akan membuat korban tak berdosa. Namun dalam hatinya, benih perlawanan mulai tumbuh, benih yang suatu hari akan mengguncang singgasana Asep Botak. Ketika Asep dan anak buahnya meninggalkan dermaga dengan motor-motor mereka, suasana kembali tenang, tenang yang palsu, seperti sebelum badai datang. Pedagang-pedagang bernafas lega, tapi wajah mereka tetap muram. Di balik bayangan kontainer, Rifki berdiri teguh, matanya menyala dalam gelap. Dalam keheningan malam, ia berjanji dalam hati, pelabuhan Gilimanuk tak akan selamanya berada di bawah bayang-bayang ketakutan. Dan janji itu, meski terucap tanpa suara, akan mengubah segalanya. Pagi menyingsing di Gilimanuk dengan sinar keemasan yang menyapu ombak. Kapal-kapal nelayan mulai kembali, namun wajah para nelayan tetap suram. Di sebuah rumah kayu sederhana tak jauh dari pelabuhan, Rifki duduk di serambi, memandang laut yang pernah menjadi saksi tragedi keluarganya. Aroma kopi hitam yang mengepul di cangkir neneknya tak mampu menenangkan hatinya. Kenangan tentang ayahnya yang dulu dipukul hingga pincang oleh preman Asep Botak datang silih berganti, seperti gelombang yang tak berhenti menghantam pantai. Di warung kecil milik Bu Wati, bisik-bisik tentang malam sebelumnya menyebar cepat. Para sopir dan pedagang membicarakan seorang pemuda misterius yang diam-diam menyaksikan kekejaman Asep. Katanya dia Rifki, anak Pasaman, ucap seorang sopir tua lirih. Nama itu membuat beberapa wajah berubah, mengenang Pasaman yang dulu berani menantang preman dan membayar mahal keberaniannya. Rifki sendiri mendengar desas-desus itu, dan meski tak berniat mencari perhatian, ia tahu waktunya untuk bersembunyi sudah lewat. Siang hari, Rifki berjalan menyusuri dermaga. Kapal feri yang akan menyeberang ke Jawa menderu,
sementara buruh pelabuhan mengangkat peti-peti ikan. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena amarah yang ditahannya. Bayangan Asep botak, dengan kepala gundul dan tawa mengejek, terpampang jelas di pikirannya. Rifki berhenti di dekat dermaga tua tempat ayahnya pernah dipukuli. Ia menatap papan kayu usang yang menghitam, seolah berjanji pada roh ayahnya untuk tidak membiarkan sejarah kelam itu berulang. Sore itu, seorang bocah kecil bernama Danu mendekatinya, wajahnya penuh luka lebam. Rifki berlutut, menatap mata bocah itu. Mereka ambil hasil jualan ibu, kata Danu terbata-bata, air matanya jatuh ke pasir. Rifki merasakan panas di dadanya, kemarahannya mendidih. Ia menggenggam bahu Danu dengan lembut. Katakan pada ibumu, ini tidak akan lama lagi, ucapnya, suaranya pelan namun penuh keyakinan. Malam kembali turun di pelabuhan. Rifki berdiri di tepi air, memandang lampu-lampu kapal yang berkelip seperti bintang di permukaan laut. Ia mulai berlatih silat di bawah cahaya bulan, gerakannya lincah namun penuh tenaga. Kaki dan tangannya menari mengikuti irama ombak, setiap pukulan dan tendangan adalah doa untuk keberanian. Angin malam membawa suara gemerisik daun kelapa, seolah alam sendiri menyemangatinya. Di sisi lain, Asep botak mendengar kabar tentang seorang pemuda yang memperhatikan gerak-geriknya. Di markasnya yang kumuh dekat gudang, ia duduk sambil menyalakan rokok, wajahnya mengeras. Siapapun dia, patahkan sebelum dia jadi masalah, perintahnya kepada anak buahnya. Suara tawanya menggema di ruangan itu, tawa dingin yang telah lama meneror Gilimanuk. Rifki pulang ke rumah neneknya, langkahnya mantap. Meski hatinya berat, tekadnya kini kokoh. Ia menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding, wajah ramah sang ayah tampak memandang balik, seakan memberi restu. "Ayah, aku tak akan diam lagi," bisiknya, suara itu hampir tenggelam oleh gemuruh laut di kejauhan. Di luar, angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun kelapa berdesir bagaikan bisikan. Pelabuhan Gilimanuk tampak tenang, tapi ketegangan menggantung di udara. Malam itu, Rifki tahu bahwa langkah pertamanya menuju perlawanan telah dimulai. Ombak terus menghantam dermaga, seolah menandai bahwa badai besar akan segera datang, dan badai itu bernama keberanian seorang pemuda melawan tirani. Malam di Gilimanuk terasa lebih dingin dari biasanya. Langit dipenuhi bintang, tetapi bagi Rifki, cahaya-cahaya itu hanya mengingatkannya pada masa-masa yang telah direnggut. Ia duduk di tepi dermaga tua, tempat kenangan pahitnya berakar. Di bawah cahaya bulan, wajahnya tampak keras, bukan hanya karena amarah, tetapi juga luka yang belum pernah sembuh. Lautan berkilau tenang, namun di dalam hatinya, gelombang dendam terus menghantam. Ingatannya melayang ke masa kecil. Rifki yang berumur 10 tahun, bersembunyi di balik tumpukan peti ikan, menyaksikan ayahnya, Pasaman, bersitegang dengan Asep botak. Suara ayahnya yang bergetar namun tegas menggema di telinganya, "Pelabuhan ini bukan milikmu, Sep. Kau tak berhak memeras orang-orang." Tetapi balasan Asep hanya tawa menghina dan pukulan bertubi-tubi. Rifki masih ingat darah ayahnya yang mengalir di papan dermaga, bercampur dengan air laut. Malam itu, sang ayah pulang dengan tubuh penuh luka, matanya sayu namun masih menyimpan api perlawanan. Beberapa hari kemudian, ayahnya jatuh sakit dan tak pernah pulih sepenuhnya. Rifki yang kecil menatap tangan ayahnya yang gemetar, merasa tak berdaya. Trauma itu menancap begitu dalam, membentuk karakternya, melatih hatinya untuk menyimpan amarah hingga saat yang tepat. Rifki menatap foto keluarga yang ia simpan di sakunya. Di sana, senyum ibunya yang telah tiada masih terasa hangat, sementara wajah ayahnya terlihat gagah sebelum tragedi itu. "Ayah, Ibu, aku berjanji takkan membiarkan Gilimanuk hidup dalam ketakutan lagi," bisiknya, suaranya hampir tertelan desiran ombak. Di kampung nelayan, kabar tentang Rifki mulai menyebar. Beberapa warga menyadari bahwa pemuda yang kembali itu bukan sembarang orang, ia adalah anak dari orang yang pernah menentang Asep botak. Para nelayan tua berkumpul di warung kopi, berbincang dalam bisikan. Ada harapan kecil, tapi juga ketakutan besar, siapapun yang menentang Asep, biasanya berakhir tragis. Sementara itu, Asep botak duduk di kursi reyot markasnya, gelisah. Berita tentang Rifki telah sampai ke telinganya. Ia menatap dinding kayu yang retak, lalu menghantamnya dengan tinju hingga kayu itu pecah. "Aku kira keluarga Saman sudah habis," geramnya. Api kemarahan berkobar di matanya, baginya, munculnya Rifki adalah ancaman terhadap kekuasaannya.
Rifki kembali berlatih silat di tepi pantai saat fajar menyingsing. Gerakannya tajam, kakinya menapak pasir basah dengan penuh kendali. Setiap gerakan adalah kenangan, setiap tendangan adalah pengingat bahwa dendam ini bukan hanya miliknya, tapi juga milik seluruh warga yang tertindas. Angin laut menerpa wajahnya, seolah menyampaikan restu dari roh para nelayan yang dulu diperlakukan semena-mena. Saat matahari terbit, sinarnya memantul di permukaan laut, menyinari wajah Rifki yang kini dipenuhi tekad. Pelabuhan Gilimanuk mulai bergeliat lagi, truk-truk mengantri, pedagang bersiap, dan anak buah Asep mulai berkeliaran. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Di balik semua ketakutan itu, ada secercah harapan yang mulai menyala. Harapan itu berada di tangan Rifki, seorang pemuda yang luka masa lalunya telah berubah menjadi kekuatan untuk melawan. Fajar menyingsing dengan warna oranye pucat, menyelimuti pelabuhan Gilimanuk yang mulai sibuk. Kapal-kapal feri menderu pelan, sementara burung-burung laut berputar-putar mencari sisa tangkapan ikan. Di balik keramaian itu, Rifki berdiri diam di tepi dermaga, matanya mengikuti gerak anak buah Asep botak yang tengah memungut uang keamanan dari para pedagang. Setiap teriakan dan wajah takut para nelayan terasa seperti bara yang dilemparkan ke dalam hatinya. Dari jarak beberapa meter, Rifki menyaksikan seorang pedagang sayur, seorang ibu parubaya bernama Busari, dipaksa menyerahkan hampir seluruh hasil penjualannya. Tangan Busari bergetar, sementara anak kecilnya memeluk kaki sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Rifki mengepalkan tangan, buku-buku jarinya memutih. Amarahnya mendesak untuk meledak, namun ia menahan napas panjang, menyadari bahwa satu langkah gegabah bisa membuat warga lain jadi sasaran balas dendam. Ia mundur ke balik kontainer kargo, menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan degup jantungnya yang menggebu. Belum saatnya, gumamnya pelan. Tapi kata-kata itu terasa seperti duri di tenggorokan. Ia ingin maju, ingin menyingkirkan Asep dan anak buahnya saat itu juga, tetapi kenangan masa lalu mengingatkannya, ayahnya pernah mencoba sendirian, dan kalah. Rifki tahu, pertarungan ini bukan sekadar soal keberanian, melainkan soal waktu dan strategi. Malam harinya, Rifki mendatangi warung kopi tempat para sopir dan nelayan sering berkumpul. Suasana hening ketika ia masuk, beberapa mata memandangnya dengan rasa ingin tahu. Seorang nelayan tua, Pak Rahmat, memecah keheningan, "Rifki, kau mirip ayahmu. Tapi hati-hati, nak, Asep bukan lawan ringan." Kata-kata itu bukan sekadar peringatan, tetapi juga pengakuan bahwa mereka menyimpan harapan padanya, harapan yang selama ini tertutup ketakutan. Rifki hanya tersenyum tipis dan duduk di pojokan. Ia mendengarkan keluhan para sopir yang kehilangan pendapatan, nelayan yang diperas, dan pedagang yang dipukul jika telat membayar. Setiap cerita adalah bahan bakar bagi tekadnya. Dalam diam, ia mulai menyusun rencana, memetakan jadwal patroli anak buah Asep, menghafal lokasi-lokasi penting di pelabuhan, dan mencari tahu siapa saja yang masih memiliki keberanian untuk melawan. Di markasnya, Asep botak tampak santai, tetapi sebenarnya gelisah. Seorang anak buahnya melapor tentang sosok Rifki yang sering mengawasi mereka. Asep tertawa keras, tawa yang menggetarkan dinding kayu. "Biarkan dia menonton. Nanti, saat dia mencoba jadi pahlawan, kita hancurkan dia di depan semua orang," katanya, matanya menyipit penuh ancaman. Malam semakin larut, tetapi Rifki tidak tidur. Ia berlatih di halaman belakang rumah neneknya, ditemani cahaya rembulan dan suara deburan ombak. Gerakannya cepat dan presisi, tubuhnya bergerak bagaikan bayangan yang lentur. Setiap tendangan dan pukulan ia bayangkan mengenai wajah Asep botak. Meski amarah membara, Rifki menenangkan hatinya dengan keyakinan bahwa keberanian butuh kesabaran. Saat embun mulai turun, Rifki berdiri tegap menatap langit. Di dalam dirinya, badai amarah terus bergolak, tetapi ia menahannya, seperti samudera yang menyimpan kekuatan besar di bawah permukaan tenang. Pelabuhan Gilimanuk masih dalam cengkeraman Asep botak malam itu, namun Rifki tahu badai yang sesungguhnya akan segera datang. Dan ketika waktunya tiba, badai itu akan menghancurkan tirani yang selama ini membelenggu pelabuhan tercintanya. Sore itu, awan kelabu menggantung rendah di langit Gilimanuk, seolah ikut menahan napas menanti sesuatu yang besar. Pelabuhan masih ramai, namun suasana terasa aneh, ada ketegangan yang merayap di antara suara klakson truk dan teriakan buruh. Rifki berdiri di dekat gudang ikan, matanya menyapu dermaga. Ia melihat 3 anak buah Asep botak memaksa seorang pedagang ikan tua menyerahkan hasil tangkapannya. Pedagang itu menolak,
tubuhnya gemetar, dan sekali lagi, bayangan masa lalu menamparkan batin Rifki. Saat salah satu preman mengangkat tangan hendak memukul si pedagang, Rifki bergerak cepat. Dalam beberapa langkah panjang, ia telah berada di antara si pedagang dan para preman. Cukup, suaranya memecah kebisingan dermaga. Para preman itu terperangah sesaat, lalu tawa mengejek mereka mengudara. "Kau pikir siapa kau, berani melawan kami?" kata seorang berjaket kulit, menatap Rifki dengan sombong. Rifki tidak menjawab, tatapannya dingin, seperti laut dalam sebelum badai. Ia memiringkan tubuh, menyiapkan kuda-kuda silat. Preman pertama maju dengan pukulan cepat, tapi Rifki menangkis dengan satu gerakan mulus, lalu memutar tubuh dan mendaratkan tendangan ke perut lawannya. Preman itu terjungkal ke tumpukan peti ikan, membuat beberapa nelayan yang menonton terperanjat. Dua preman lainnya menyerang bersamaan. Rifki bergerak lincah, menghindari pukulan dan tendangan. Ia menangkis satu serangan, memanfaatkan momentum untuk memutar lawannya ke arah yang lain. Dengan gerakan kilat, ia menyapu kaki salah satu preman hingga terjatuh, lalu memberi pukulan telak ke bahu preman terakhir, membuatnya tersungkur ke tanah. Bau amis ikan bercampur dengan napas berat para penonton. Suasana dermaga berubah hening, hanya terdengar deru ombak dan langkah-langkah orang yang mendekat untuk melihat lebih dekat. Para nelayan, sopir, dan pedagang menatap Rifki dengan mata lebar, mereka tak pernah melihat seseorang melawan preman Asep dan menang. Seorang sopir muda berbisik, dia anak Pasaman, dia kembali." Bisikan itu menyebar cepat, dan sebuah percikan harapan mulai menyala di hati yang selama ini beku oleh ketakutan. Salah satu preman yang masih bisa berdiri melotot ke arah Rifki, darah menetes di bibirnya. "Kau akan menyesal," desisnya sebelum mereka bertiga berlari pergi, langkah mereka terseok-seok. Rifki tidak mengejar, ia tahu berita ini akan sampai ke telinga Asep botak lebih cepat dari angin laut. Ia hanya membantu si pedagang tua berdiri, menepuk bahunya dengan lembut. "Sekarang kau aman, Pak," ucapnya. Tapi di hatinya, Rifki menyadari bahwa ia baru saja menyulut perang. Di markas kumuhnya, Asep botak menerima kabar itu dari preman yang babak belur. Wajahnya memerah, urat-urat di pelipisnya menegang. Ia melempar botol kosong ke dinding, pecahannya berserakan di lantai. "Jadi bocah itu berani mempermalukan kita di dermaga," geramnya, suaranya berat dan dingin. "Kalau begitu, kita buat dia contoh." Tidak ada yang menantang Asep botak dan hidup tenang. Malam itu, angin laut bertiup kencang, menerbangkan pasir di sepanjang dermaga. Rifki berdiri sendiri di tepi pelabuhan, menatap bintang-bintang yang tertutup awan. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Dengan bentrokan pertama itu, ia telah mematahkan rasa takut warga, tapi sekaligus memancing amarah monster yang telah lama berkuasa. Ombak bergemuruh lebih keras dari biasanya, seakan laut pun memahami, badai besar sedang menuju pelabuhan Gilimanuk. Malam Gilimanuk dibungkus ketegangan yang pekat. Lampu-lampu pelabuhan berkelip redup, memantulkan bayangan panjang di atas air yang tenang. Di markas kumuhnya dekat gudang tua, Asep botak duduk dengan wajah gelap, asap rokoknya berputar seperti ular di udara. Tiga preman yang babak belur berlutut di hadapannya, kepala mereka tertunduk. "Kalian dipermalukan di hadapan semua orang," suara Asep rendah namun penuh kemarahan. "Anak itu, Rifki, berani menantangku." Salah satu preman memberanikan diri berbicara, "Bos," dia bergerak cepat, seperti sudah lama berlatih. Asep melempar gelas ke dinding, pecahannya berserakan. "Latihan tidak akan menyelamatkannya," desisnya. Wajahnya yang gundul berkilat di bawah lampu. Di balik kemarahan, Asep merasa terancam, nama Rifki sudah mulai menyebar, dan setiap bisikan tentang pemuda itu adalah retakan kecil pada tembok kekuasaannya. Di sisi lain, Rifki berjalan pulang melewati jalan setapak di tepi pantai. Hembusan angin laut membawa suara-suara nelayan yang masih bergumam tentang bentrokan sore tadi. Rifki menyadari langkahnya kini diawasi. Setiap bayangan di balik pohon kelapa terasa mencurigakan, setiap desiran angin terdengar seperti bisikan ancaman. Tapi ia tidak mempercepat langkahnya, ia menatap ke depan dengan tenang, meski jantungnya berdetak kencang. Di warung kopi Buwati, suasana berubah hening begitu Rifki masuk. Para nelayan menatapnya dengan kagum bercampur cemas. "Rifki, apa kau sadar apa yang kau lakukan?" tanya Pak Rahmat lirih. Rifki hanya tersenyum tipis. "Kalau bukan kita, siapa lagi, Pak?" jawabnya. Kata-kata itu menggantung di udara,
membangkitkan secercah keberanian di hati mereka yang sudah lama tertindas. Namun, malam itu juga, Asep Botak mengirim anak buah terbaiknya, Rambo dan Deden, dua preman bertubuh kekar yang terkenal kejam. Mereka diberi tugas membuat Rifki menyesali perbuatannya. Di gudang tua, Asep menatap laut yang gelap sambil bergumam, biar semua tahu, tidak ada yang bisa menyentuh kekuasaan Asep Botak. Sementara itu, Rifki tak bisa tidur. Ia berlatih silat di halaman rumah neneknya, langkah-langkahnya mantap di bawah cahaya bulan. Setiap gerakan adalah persiapan untuk kemungkinan terburuk. Suara ombak dan desiran angin seakan menyatu dengan napasnya. Di hatinya, ia tahu serangan balasan akan datang, dan mungkin datang lebih cepat daripada yang ia kira. Di pelabuhan, Asep dan beberapa anak buahnya berkumpul di dermaga, merancang jebakan. Mereka memilih gudang tua yang sepi sebagai medan pertempuran. Bawa dia ke sana, dan pastikan dia tidak keluar hidup-hidup, perintah Asep, suaranya dingin seperti baja. Bayangan malam menelan tawa kejam mereka, membuat dermaga terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Ombak menggulung lebih keras, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara Gilimanuk. Rifki berdiri di tepi laut, memandang horizon yang gelap. Dalam hatinya ia berbisik, aku tidak akan mundur. Jauh di balik kegelapan, ancaman Asep Botak sudah bergerak, mendekat perlahan. Pelabuhan ini akan segera menjadi panggung bagi pertarungan yang lebih besar, dan tak seorang pun tahu berapa harga yang harus dibayar. Fajar menyelimuti Gilimanuk dengan langit merah darah, seolah alam pun menyadari badai yang akan datang. Di tepi pantai, Rifki berdiri menatap cakrawala. Malam sebelumnya, ia lolos dari jebakan Asep Botak di gudang tua dengan tubuh penuh memar, tetapi semangatnya tak terguncang. Ia tahu perlawanan tak bisa dilakukan sendirian, ia butuh keberanian seluruh warga untuk menghancurkan tirani yang sudah terlalu lama menguasai pelabuhan. Rifki melangkah ke warung Buwati, tempat para nelayan dan sopir truk biasa berkumpul. Begitu ia masuk, percakapan terhenti. Beberapa wajah menunjukkan kekaguman, yang lain menyimpan ketakutan. Rifki berdiri di tengah ruangan, suara laut mengiringi tekadnya. Kalian semua sudah terlalu lama dibungkam. Asep Botak mengira kita takut selamanya. Tapi kalau kita bersatu, kita bisa mengakhirinya, ucapnya tegas. Kata-kata itu bergema, memukul hati mereka yang mendengarnya. Pak Rahmat, nelayan tua dengan keriput di wajahnya, menatap Rifki lekat-lekat. Nak, kami sudah melihat terlalu banyak darah. Kau yakin ini jalan yang benar? Rifki mengangguk mantap. Ayahku percaya pelabuhan ini milik kita semua. Jika kita terus tunduk, anak-anak kita akan mewarisi ketakutan ini. Aku tak mau itu terjadi. Perlahan, satu persatu nelayan dan sopir truk mengangguk, mata mereka mulai menyala dengan harapan yang lama padam. Malam itu, sekelompok kecil warga berkumpul diam-diam di pantai. Rifki menggambar peta pelabuhan di pasir basah, menunjuk jalur patroli preman Asep dan gudang tempat mereka menyimpan hasil pemerasan. Mereka menyusun rencana, memutus aliran uang dan menghentikan pungutan liar, sambil menyebarkan kabar agar warga lain siap melawan. Strategi ini bukan sekadar kekuatan fisik, tetapi juga kecerdikan. Sementara itu, Asep Botak tak tinggal diam. Di markasnya, ia menatap dermaga dari balik jendela kayu, wajahnya gelap. Anak itu bukan main-main, gumamnya. Ia memerintahkan anak buahnya menggandakan patroli, memeras lebih kejam, dan memperingatkan siapapun yang terlihat dekat dengan Rifki. Semakin keras ia menggenggam kekuasaan, semakin banyak retakan yang muncul. Rifki dan para nelayan mulai bergerak. Mereka memperingatkan para pedagang untuk tidak lagi menyerahkan uang keamanan. Sopir truk mengubah jalur dan waktu keberangkatan agar tidak mudah diperas. Dalam diam, warga Gilimanuk mulai merasa, untuk pertama kalinya, bahwa mereka punya pilihan selain tunduk. Ombak malam bergemuruh, seakan ikut mendukung langkah-langkah kecil menuju kebebasan itu. Di dermaga, seorang anak muda yang pernah dipukuli anak buah Asep menyalakan lentera sebagai tanda diam-diam kepada Rifki, bahwa dia siap membantu. Sinyal-sinyal kecil semacam itu menyebar di seluruh pelabuhan. Rifki tersenyum tipis, menyadari bahwa harapan bisa tumbuh bahkan di bawah bayang-bayang teror. Namun di balik itu, ia tahu bahwa Asep Botak akan semakin buas saat merasa kekuasaannya terguncang. Malam menjelang, dan langit Gilimanuk dihiasi bulan sabit yang redup. Rifki berdiri di tepi dermaga, angin laut menerpa wajahnya. Di balik kegelapan, suara laut terdengar lebih keras, seolah mengingatkan bahwa badai besar belum usai.
Rifki mengepalkan tinjunya. Pertarungan akhir mungkin belum tiba, tetapi kini, ia tidak lagi berdiri sendirian. Pelabuhan Gilimanuk mulai berdenyut dengan semangat perlawanan, dan itu adalah awal dari kebebasan yang lama dinanti. Malam kembali menyelimuti Gilimanuk dengan keheningan yang menipu. Di kejauhan, deburan ombak memecah kesunyian, seolah mengingatkan bahwa sesuatu besar sedang mendidih di bawah permukaan. Rifki duduk di tepi perahu nelayan tua, tangannya memegang potongan tali yang ia simpulkan berulang-ulang. Ia tahu, apa yang dimulai malam ini akan menentukan nasib seluruh pelabuhan. Di wajahnya, bukan ketakutan yang tergambar, tetapi tekad baja. Satu persatu, para nelayan, sopir truk, dan pedagang kecil datang menghampiri titik pertemuan rahasia itu. Lentera-lentera redup menjadi saksi bahwa Gilimanuk sedang bangkit. Wajah-wajah yang kemarin dipenuhi keputusasaan kini menampilkan semangat baru. Bu Wati membawa air hangat untuk menguatkan mereka, sementara Pak Rahmat menatap Rifki dengan mata berbinar. Kami semua siap, nak. Malam ini, kita tunjukkan bahwa Asep Botak bukan penguasa tunggal di sini. Rifki berdiri di hadapan mereka, suaranya mantap dan jelas. Kita tidak mencari masalah, tapi kita juga tidak akan diam saat pelabuhan ini dirampas dari kita. Jangan takut, karena ketakutan hanya memperkuat mereka. Kita bergerak cepat, hancurkan sumber kekuatan mereka, gudang pemerasan di dermaga. Itu pusat kekuasaan Asep. Kata-kata itu menggema di udara malam, menyalakan bara di hati setiap pendengar. Sementara itu, di markasnya, Asep Botak duduk di kursi reyot sambil menatap peta pelabuhan di meja. Laporan dari anak buahnya membuat wajahnya semakin tegang, warga mulai menolak membayar pungli, beberapa pedagang berani melawan. Amarahnya memuncak. Rifki, dia memaksa tanganku, gumamnya. Dengan suara berat ia memerintahkan, kumpulkan semua orang. Malam ini kita berikan pelajaran. Siapapun yang menentang Asep Botak, harus musnah. Benturan takdir pun dimulai. Di dermaga, Rifki dan kelompoknya bergerak dalam diam, menyusuri bayang-bayang gudang. Ombak yang menggulung dan bau garam laut menambah dramatis momen itu. Mereka menyebar, memutuskan rantai-rantai pasokan uang dan menghancurkan tanda-tanda kekuasaan Asep. Tiba-tiba, suara langkah-langkah berat dan teriakan kasar menggema, preman Asep muncul dari kegelapan, membawa pentungan dan parang tumpul. Pertarungan meletus. Jeritan burung camar bercampur dengan denting besi dan teriakan marah. Rifki bergerak lincah, menghindari pukulan dan membalas dengan jurus silat yang diwariskan almarhum ayahnya. Di tengah kekacauan, beberapa nelayan berhasil menjatuhkan preman yang selama ini menindas mereka. Namun jumlah musuh jauh lebih banyak, dan udara malam segera dipenuhi bau keringat dan darah. Asep Botak sendiri akhirnya muncul, bayangannya besar di bawah cahaya bulan. Dengan suara berat ia menantang Rifki, jadi ini anak yang berani mengguncang singgasanaku. Kau akan menyesali ini. Rifki menatapnya tanpa gentar. Aku tidak berjuang untuk diriku sendiri, tapi untuk semua orang yang kau tindas. Suara ombak menggema, seolah menandai awal duel yang telah lama ditakdirkan. Mereka saling menatap tajam, dua kekuatan yang bertolak belakang, satu mewakili penindasan, satu mewakili harapan. Di sekeliling mereka, suara perkelahian dan dentuman kayu masih terdengar, tetapi bagi Rifki dan Asep, dunia seolah menyempit hanya pada lingkaran pertempuran itu. Dengan napas tertahan, warga Gilimanuk menyadari, inilah momen penentu, ketika api perlawanan benar-benar membara dan tak ada jalan kembali. Suara ombak menghantam dermaga, memecah keheningan sesaat sebelum pertarungan puncak dimulai. Asep Botak berdiri tegak, tubuh kekarnya diterpa angin laut, matanya menyala penuh kemarahan. Di depannya, Rifki menggenggam kedua tangannya, napasnya dalam namun stabil. Sorot bulan menyoroti wajah Rifki yang penuh memar, tanda perjuangan panjang melawan penindasan. Warga yang bersembunyi di balik peti-peti kayu menahan napas, menyadari bahwa nasib Gilimanuk kini bertumpu pada satu duel ini. Asep menyerang lebih dulu, meluncurkan tinju berat ke arah Rifki. Namun Rifki menghindar gesit, langkah silatnya anggun namun mematikan. Mereka saling bertukar pukulan dan tendangan, suara benturan tulang dan kayu menggema di seluruh dermaga. Setiap gerakan Rifki mengingatkan warga pada almarhum ayahnya, guru silat yang dulu dihormati semua orang. Pertarungan semakin sengit, Asep menghantamkan pukulan ke dada Rifki, membuatnya terdorong ke belakang hingga hampir jatuh ke laut. Darah menetes dari sudut bibir Rifki, tetapi matanya tetap menyala dengan api keberanian.
Ia teringat pesan ayahnya, kekuatan sejati bukan hanya di tangan, tapi di hati yang tak takut melawan ketidakadilan. Kata-kata itu mengalirkan tenaga baru ke tubuhnya. Rifki kembali menyerang, bergerak cepat seperti bayangan. Ia memanfaatkan kelengahan Asep, mendaratkan serangan bertubi-tubi yang membuat sang preman terhuyung. Warga yang menonton mulai berbisik, sebagian berdoa lirih. Di kejauhan, beberapa anak buah Asep yang kalah mulai melarikan diri, menyadari bahwa kekuasaan sang bos mulai runtuh. Namun Asep belum menyerah. Dengan teriakan penuh amarah, ia meraih sebatang besi yang tergeletak dan mengayunkannya ke arah Rifki. Pemuda itu menghindar di detik terakhir, lalu memanfaatkan momentum untuk memutar tubuh dan melepaskan tendangan telak ke perut Asep. Besi itu terlepas, meluncur ke laut dengan bunyi plung yang menggema. Asep jatuh berlutut, terengah-engah, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Rifki berdiri di hadapan lawannya yang terpuruk, dadanya naik turun cepat. Ia bisa saja menghancurkan Asep sepenuhnya, tetapi ia menahan diri. "Ini bukan tentang membunuhmu, Asep," ucapnya dengan suara serak. "Ini tentang mengembalikan pelabuhan ini pada orang-orang yang seharusnya bebas." Ucapan itu menusuk lebih dalam daripada pukulan manapun, membuat Asep menunduk, kalah bukan hanya oleh kekuatan fisik, tetapi oleh keberanian moral. Sorak-sorai pecah dari warga Gilimanuk yang bersembunyi. Mereka berlari keluar, mengelilingi Rifki. Pak Rahmat memeluk pemuda itu, air mata mengalir di pipinya. "Kau melakukan apa yang selama ini tak bisa kami lakukan," katanya terisak. Preman-preman yang tersisa melarikan diri, meninggalkan Asep yang kini terisolasi. Di bawah langit malam, pelabuhan Gilimanuk akhirnya terasa bebas setelah bertahun-tahun dalam bayang-bayang ketakutan. Rifki menatap laut yang gelap, tubuhnya lelah tetapi hatinya ringan. Angin malam bertiup lembut, seolah menghapus jejak kekerasan yang baru saja terjadi. Pelabuhan itu kini bukan lagi milik Asep Botak dan gengnya, tetapi milik orang-orang yang mencintainya. Namun Rifki tahu, menjaga kebebasan akan sama sulitnya dengan merebutnya. Dengan tekad baru, ia berjanji pada dirinya sendiri, Gilimanuk tak akan pernah lagi dikuasai oleh ketakutan. Fajar pertama setelah kemenangan itu menyapu Gilimanuk dengan cahaya keemasan yang hangat. Dermaga yang semalam dipenuhi jeritan kini hanya menyisakan desiran ombak dan camar yang terbang bebas di langit. Rifki berdiri di ujung pelabuhan, tubuhnya masih terasa nyeri di beberapa bagian, tetapi ada kedamaian di wajahnya. Udara pagi terasa berbeda, lebih ringan, seakan pelabuhan ini benar-benar bernapas lagi setelah lama dicekik oleh ketakutan. Warga mulai berdatangan, satu persatu. Para nelayan membawa jaring mereka tanpa rasa was-was, sopir-sopir truk parkir tanpa mengintip takut ke arah gang sempit, dan pedagang kecil membuka lapak mereka sambil tersenyum. Bu Wati, dengan mata yang masih sembab, menyeduh kopi hangat dan membagikannya kepada semua yang hadir. "Rasanya, pelabuhan ini punya nyawa lagi," katanya lirih, hampir tidak percaya bahwa hari ini tidak ada preman yang menagih uang paksa. Di sudut dermaga, Asep Botak duduk sendirian, tangannya diikat seadanya oleh beberapa warga. Dia bukan lagi sosok yang ditakuti, hanya pria yang kehilangan kekuasaannya. Tatapannya kosong menembus laut, dan untuk pertama kalinya, warga menatapnya tanpa rasa takut, hanya dengan pandangan iba. Rifki mendekatinya dan berkata dengan tenang, "Tak ada kebencian lagi, Asep. Kau hanya tidak akan pernah memimpin dengan kekerasan di sini lagi." Kata-kata itu membuat Asep menunduk, bibirnya bergetar, tetapi tak ada balasan keluar. Para nelayan memutuskan untuk menyerahkan Asep ke pihak berwenang, tetapi tanpa kekerasan. Mereka sadar, kebebasan yang baru diraih tidak boleh dinodai oleh balas dendam. Dengan tangan-tangan mereka sendiri, mereka membangun kembali persatuan yang pernah hancur oleh ketakutan. Dermaga tua yang dulu menjadi tempat pemerasan kini dipenuhi suara tawa anak-anak yang bermain, seolah tak pernah ada darah yang tumpah semalam. Malam harinya, warga berkumpul di tepi pantai, membuat api unggun besar sebagai simbol kemenangan. Gelak tawa bercampur haru mengalun di udara. Rifki duduk bersama Pak Rahmat dan Bu Wati, wajahnya diterangi cahaya api. Pak Rahmat menepuk pundaknya dengan bangga. "Kau bukan hanya menyelamatkan pelabuhan ini, Nak. Kau menyelamatkan harga diri kami semua." Rifki hanya tersenyum, matanya menerawang ke langit berbintang. Beberapa pemuda mendekati Rifki, memohon agar ia mengajari mereka silat. Mereka ingin belajar bukan untuk kekerasan, tetapi untuk menjaga pelabuhan mereka. Rifki mengangguk, menyadari bahwa keberanian harus diwariskan, bukan hanya ditunjukkan sekali.
Dalam hatinya, ia teringat pada ayahnya, merasa seolah lelaki tua itu kini tersenyum bangga dari dunia lain. Angin malam berhembus, membawa bau asin laut dan harapan yang baru. Pelabuhan Gilimanuk, yang selama bertahun-tahun berada dalam cengkeraman teror, kini berdiri bebas. Cahaya lampu-lampu dermaga memantul di permukaan air, bukan lagi sebagai saksi ketakutan, tetapi sebagai pertanda kehidupan baru. Warga berbagi cerita, merencanakan masa depan tanpa bayang-bayang premanisme. Rifki bangkit, berdiri menghadap laut. Ombak berkejaran di bawah sinar bulan, menyapu bersih jejak-jejak luka. Ini baru permulaan, gumamnya pelan. Di belakangnya, tawa warga bergema, kuat dan bebas. Gilimanuk bukan hanya selamat malam ini, pelabuhan itu kini memiliki jiwa baru, dan Rifki tahu ia akan menjaganya, apapun yang terjadi. Dengan demikian, cerita tentang pelabuhan yang terbebas dari tirani berakhir, meninggalkan harapan bagi siapapun yang percaya bahwa keberanian seorang pemuda bisa mengubah segalanya.